Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan PowerPoint interaktif mengenai materi sistem gerak pada tumbuhan, otot, dan rangka manusia serta hewan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah konsep dasar IPA yang diampu oleh Dr. Sri Sulistiorini MPD. Sebelum materi, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Arin Holisna dengan NIM 14014211167. Yang kedua ada Dila Fatmawati dengan NIM 14014211174. Yang ketiga ada Susetya Dwi Putra dengan NIM 14014211194. Yang terakhir ada saya Rika Oktavia Hartari dengan NIM 14014211196. Selanjutnya akan ada penyampaian materi oleh teman saya kepada Dila Fatmawati. Saya persilahkan. Saya Dila Fatmawati dengan nomor NIM 14014211174. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem gerak pada tumbuhan. Tumbuhan mempunyai kepekaan tertentu untuk menanggapi rangsangan yang diterimanya. Setiap rangsangan yang mengenai tumbuhan akan ditanggapi oleh tumbuhan tersebut yang berupa gerakan dari bagian-bagian tumbuhan yang disebut sebagai iritabilitas. Jenis-jenis gerak pada tumbuhan. Berdasarkan penyebab timbulnya, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu gerak tumbuh dan gerak turgor. Gerak tumbuh adalah gerak yang ditimbulkan oleh adanya pertumbuhan sehingga menimbulkan perubahan plastis atau irreversibel. Kemudian, gerak turgor adalah gerak yang timbul karena terjadi perubahan turgor pada sel-sel tertentu dan sifatnya elastis atau reversibel. Kemudian, gerak berdasarkan arah rangsangannya dibagi menjadi dua, yaitu gerak endonom dan gerak etionom. Gerak etonom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom dibedakan menjadi dua. Yang pertama, nutasi. Nutasi adalah gerak spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan adanya rangsangan dari luar atau gerak spontan. Kemudian yang kedua yaitu gerak higroskopis, yaitu gerak bagian tumbuhan akibat perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Gerak pada tumbuhan yang kedua yaitu gerak etionom. Gerak etionom merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Berdasarkan arah responnya dibedakan menjadi tiga. Yang pertama tropisme, yang kedua nasti, dan yang ketiga taksis. Gerak tropisme merupakan gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, gerak tropisme dibedakan menjadi 7. Yang pertama, fototropisme, disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Yang kedua, geotropisme, gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Yang ketiga, hidrotropisme, gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa air. Yang keempat, kemotropisme, gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia. Yang kelima, tigmotropisme, pergerakan pertumbuhan sel tanaman yang dirangsang oleh sentuhan. Yang keenam, termotropisme, pergerakan pertumbuhan tanaman yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa panas atau perubahan panas. Dan yang ketujuh, skototropisme, pergerakan pertumbuhan ke arah kegelapan. Gerak etionom yang kedua yaitu nasti. Nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ditinjau dari sumber rangsangannya, gerak nasti dibedakan menjadi 6. Yang pertama, fotonasti, disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Yang kedua, niktinasti, yang disebabkan oleh suasana gelap.
Yang ketiga, tikmonasti yang disebabkan oleh rangsangan mekanis berupa sentuhan atau tekanan. Yang keempat, termonasti, gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Yang kelima, haptonasti, terjadi pada tumbuhan insektivora disebabkan oleh sentuhan serangga. Dan yang keenam, nasti kompleks, disebabkan beberapa faktor sekaligus berupa cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Gerak etionom yang ketiga yaitu gerak taksis, yaitu gerak seluruh atau bagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak taksis dibedakan menjadi dua. Yang pertama, fototaksis, disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya, dan yang kedua, kemotaksis, disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia. Saya Rinholisna dengan NIM 14014211167 akan menjelaskan mengenai rangka manusia. Sistem rangka merupakan sistem yang memiliki fungsi untuk menyimpan bahan mineral, tempat pembentukan sel darah, tempat melekatnya otot rangka, melindungi tubuh yang lunak, dan menunjang tubuh. Di sini terdapat gambar bagian-bagian rangka tubuh manusia. Fungsi dari rangka manusia yang pertama yaitu memberi bentuk tubuh. Kemudian yang kedua, menjaga dan melindungi organ-organ tubuh. Kemudian yang ketiga, bergerak sesuai kehendak otot. Rangka atau skeleton manusia dibedakan menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial merupakan rangka yang terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang hyoid, tulang dada, dan tulang rusuk. Tengkorak berfungsi untuk melindungi otak, sedangkan tulang belakang terjadi pelengkungan yang berfungsi untuk menyangga berat dan memungkinkan manusia melakukan berbagai jenis posisi dan gerakan, misalnya berdiri, duduk, atau berlari. Kemudian, tulang hyoid merupakan tulang yang berbentuk huruf U yang terdapat di antara laring dan mandibula. Fungsinya sebagai tempat pelekatan beberapa otot, mulut, dan lidah. Kemudian ada tulang rusuk dan tulang dada merupakan tulang yang bersamaan membentuk perisai pelindung bagi organ-organ penting yang terdapat di dada, yaitu paru-paru dan jantung. Kemudian yang kedua ada rangka apendikular, merupakan rangka atau tulang penyusun alat gerak tubuh. Tulang rangka apendikular dibedakan menjadi tulang selangka atau tulang leher yang membentuk bagian depan bahu, kemudian ada tulang belikat yang terdapat di antara sendi bahu dan merupakan bagian pembentuk bahu, dan ada tulang pangkal lengan pengumpil hasta yang menyusun alat gerak yaitu tangan. Kemudian ada tulang tangan tersusun atas tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan jari tangan. Yang terakhir ada kaki yang terdiri atas tulang kaki dan telapak kaki. Bagian rangka manusia. Yang pertama ada tulang tengkorak, yang kedua ada rangka badan, yang ketiga ada rangka anggota gerak. Tulang tengkorak dibedakan menjadi dua, yaitu tulang tengkorak wajah yang terdiri atas tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan tulang lidah. Kemudian yang kedua ada tulang pelindung otak yang terdiri dari tulang dahi, tulang baji, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak belakang. Pada rangka badan dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama ruas tulang belakang, berfungsi untuk melindungi sumsum tulang belakang, memberi kekuatan tubuh, melindungi tenggorokan dan kerongkongan atau ruas tulang leher. Yang kedua ada rangka tulang rusuk
yang berfungsi melindungi paru-paru, jantung, dan alat pencernaan. Kemudian yang ketiga ada rangka tulang dada yang fungsinya melindungi paru-paru dan jantung, serta tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Yang keempat ada tulang bahu yang terdiri atas sepasang tulang belikat dan sepasang tulang selangka. Yang kelima ada rangka tulang gelang panggul, fungsinya melindungi alat kelamin dan alat pencernaan. Pada rangka anggota gerak terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Pada anggota gerak atas terdiri dari tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan. Anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan otot pada manusia. Yang pertama ada otot rangka atau otot lurik. Otot lurik disebut juga atau otot rangka. Pada otot lurik, fibril-fibril mempunyai jalur-jalur melintang gelap dan terang yang tersusun berselang-seling. Sel-selnya berbentuk silindris dan mempunyai banyak inti. Otot rangka dapat berkontraksi dengan cepat dan mempunyai periode istirahat berkali-kali. Ciri-ciri otot lurik: bentuknya silindris dan memanjang, tampak adanya garis-garis melintang, tersusun seperti daerah gelap, dan berselang-seling atau lurik, mempunyai banyak inti sel, bekerja di bawah kesadaran. Artinya, menurut perintah otak, dan kemudian terdapat pada otot paha, otot betis, dan otot dada. Yang kedua ada otot polos. Otot polos disebut juga dengan otot sadar atau otot visceral. Otot polos tersusun dari sel-sel yang berbentuk kumparan halus. Masing-masing sel memiliki satu inti yang letaknya di tengah. Kontraksi otot polos tidak menurut kehendak tetapi dipersarafi oleh saraf otonom. Ciri-ciri otot polos. Otot polos mempunyai satu inti sel, tidak memiliki garis-garis melintang atau polos, bekerja di luar kesadaran atau di luar perintah otak, terletak pada otot usus, otot saluran peredaran darah, otot saluran kemih, dan lain-lain. Yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik. Hanya saja serabut-serabutnya bercabang dan saling beranyam serta dipersarafi oleh saraf otonom. Letak inti sel di tengah. Dengan demikian, otot jantung disebut juga dengan otot lurik yang bekerja menurut kehendak. Ciri-ciri otot jantung. Otot jantung terdapat pada jantung. Strukturnya sama seperti otot lurik, gelap, terang secara berselang-seling, dan terdapat percabangan sel. Kemudian kerja otot jantung dikendalikan oleh kemauan atau bekerja sesuai dengan gerak jantung. Jadi otot jantung itu bekerja tidak sesuai perintah otak, tetapi sesuai atau tidak secara sadar. Kemudian ada rangka dan otot hewan. Bisa dilihat, ini adalah contoh rangka hewan. Dan rangka hewan dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada rangka hidrostatis. Rangka hidrostatis terutama ditemukan pada invertebrata bertubuh lunak seperti cacing tanah dan ubur-ubur. Dalam hal ini, rongga berisi cairan dikelilingi oleh serat otot. Saat otot berkontraksi, cairan dalam rongga bergerak dan memenuhi bentuk rongga. Kemudian ada rangka eksoskeleton. Rangka eksoskeleton ini mengelilingi tubuh sebagai pembungkus keras yang kaku. Pada kebanyakan hewan seperti arthropoda, seperti krustasea dan serangga, memiliki eksoskeleton yang terdiri dari polisacharida kitin. Eksoskeleton menawarkan perlindungan terhadap tubuh hewan tersebut.
Eksoskeleton juga membatasi ukuran hewan. Dengan eksoskeleton seperti serangga tidak bisa menjadi terlalu besar, karena eksoskeleton harus menjadi lebih tebal dan lebih berat untuk mencegah kerusakan karena hewan itu akan tumbuh besar. Kemudian ada rangka endoskeleton. Rangka endoskeleton ditemukan pada vertebrata dan Echinodermata atau hewan laut seperti bintang laut dan bulu babi. Rangka internal yang kaku dan melekat pada otot. Vertebrata memiliki eksterior fleksibel yang mengakomodasi pergerakan kerangka. Endoskeleton vertebrata tersusun dari tulang rawan. Tidak seperti kitin, tulang endoskeleton pada hewan itu adalah tulang adalah sel jaringan hidup yang mampu tumbuh, memperbaiki diri, dan mengubah bentuk tubuh sebagai respon terhadap tekanan fisik. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai pengelompokan tulang berdasarkan letak dan fungsinya. Pengelompokan tulang berdasarkan letak dan fungsinya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tulang-tulang penyusun sumbu tubuh dan badan. Yang kedua ada tulang-tulang kaki. Yang ketiga ada tulang-tulang kepala. Nah, pertama tulang-tulang penyusun sumbu badan dan tubuh itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tulang belakang, yang kedua ada tulang rusuk dan tulang dada. Tulang belakang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ruas tulang leher, ruas tulang dada, ruas tulang pinggang, dan ruas tulang kemudi, dan ruas tulang ekor. Yang kedua ada tulang rusuk. Tulang rusuk merupakan tulang yang membentuk dinding ruang dada dari sebelah literal pada beberapa hewan piara. Pada beberapa hewan piara jumlahnya bervariasi, seperti pada kuda ada 18 pasang, hewan ruminansia ada 13 pasang, hewan karnivora ada 13 pasang, serta pada babi ada 14-15 pasang. Yang kedua ada tulang-tulang kaki. Tulang-tulang kaki sendiri dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah tulang-tulang kaki depan. Tulang-tulang kaki depan terdiri atas tulang gelang bahu, tulang lengan atas, tulang lengan bawah, tulang telapak tangan, dan tulang-tulang jari. Yang kedua ada tulang-tulang kaki belakang. Tulang-tulang kaki belakang terdiri atas tulang daerah gelang panggul, tulang paha, tulang kaki bawah, dan tulang telapak kaki. Tulang-tulang kepala. Tulang-tulang kepala dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada tulang-tulang tengkorak. Yang kedua ada tulang-tulang wajah. Nah, tulang-tulang tengkorak terdiri dari tulang-tulang tunggal atau tulang kepala belakang, tulang baji, tulang tapis, tulang interparietal, dan tulang-tulang ganda atau tulang parietal, tulang dahi, dan tulang pelipis. Yang kedua ada tulang-tulang wajah. Nah, tulang-tulang wajah terdiri atas tulang pipi, tulang air mata, tulang hidung, tulang rahang atas pada muka, tulang rahang atas, tulang sayap, tulang kerangka hidung, tulang kak, tulang beluku, tulang rahang bawah, dan tulang lidah. Selanjutnya ada fungsi otot pada hewan. Fungsi otot pada hewan merupakan alat gerak aktif yang memungkinkan terjadinya gerakan tubuh seperti bernapas, berlari, berjalan, dan sebagainya. Fungsi otot selain sebagai alat gerak, otot juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Otot juga membentuk dinding dan pembatas dari rongga tubuh. Tiap otot berbeda dalam bentuk dan besarnya menurut letak dan fungsinya. Misalnya pada kaki yang bebas terdapat otot berbentuk lonjong dan langsing.
Sedangkan pada dinding perut dan dada ada otot yang lebar dan pipih. Otot di daerah punggung berbentuk panjang dan bulat kecil seperti tali. Di daerah panggul dan paha dijumpai otot kuat dan besar. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kalimat dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.